Pemirsa Sinpo TV, Anda menyaksikan live event pelantikan MPR, DPR, dan DPD RI bersama saya Ayu Pratiwi, dan saat ini saya sudah bersama dengan Kang Herman Eron ya Kang ya, betul? Ya. Oke, Kang, ini bisa digambarkan nggak Kang, saat ini kan kembali terpilih nih Kang, gimana? Dan ini bukan yang pertama kali ya? Seperti apa Kang? Ya, ini alhamdulillah ini adalah pengucapan sumpah dan janji yang keempat kali. Dan saya merasa bahwa memang banyak hal yang harus kita teruskan, tuntaskan, dan tentu ini sesuai dengan harapan aspirasi masyarakat yang selama ini baik yang saya wakili secara langsung dalam pemilihan karena ada daerah pemilihan maupun masyarakat seluruh Indonesia. Karena sebagai anggota DPR juga tentu menjadi anggota DPR-nya seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh karena itu dalam fungsi-fungsi tugasnya ini banyak sekali yang tentu harus terus didalami dan terus bisa menjawab apa yang menjadi harapan dan aspirasi masyarakat. Oke, terkait dengan proses kampanye nih Kang, ada perbedaan nggak dari periode sebelumnya di 2019, 2024 dan saat ini 2024, 2029 ada perbedaan nggak masa kampanye kemarin? Bagi saya intinya sebetulnya sama ya, karena pertama masyarakat itu kan tergantung juga sentuhan dan kiprah kita. Sejauh mana amanah itu dijalankan dengan baik. Sejauh mana kita juga memberikan kontribusi. Ada sesuatu yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Selama kita menjadi anggota DPR, tentu saya juga terus turun ke dapil. Bukan hanya memanfaatkan reses, tetapi juga memanfaatkan momentum-momentum hari-hari besar agama, hari-hari besar nasional, dan bahkan pada kesempatan-kesempatan tertentu, meskipun di luar jadwal reses, saya turun ke daerah pemilihan. Bahkan kalau ada kesempatan waktu yang mengundang hajatan, pernikahan, sunatan, juga kami menghadirinya. Nah ini yang kemudian sebetulnya menjadi suara gitu ya, dibanding memang dengan yang tiba-tiba pada saatnya kita hadir di daerah pemilihan, kita kemudian harus mengeluarkan biaya yang besar karena ya tidak ada historical, tidak ada perjalanan gitu. Namun memang karena sequence time ya, ini masalah waktu saja, ada pemilihan kepala desa misalkan, kemudian ada pemilihan pimpinan daerah, kan ada tahun 2018, 2020. Ini berimbas sebetulnya, berimbas terhadap pemilu. Akhirnya pemilu disamaratakan seperti apa yang terjadi dalam pilkades, pilkada, sehingga juga kemudian ya orang menilai bahwa pragmatismenya semakin kuat. Menurut saya sih biasa saja. Masyarakat tergantung bagaimana pendekatan dan sentuhan kita. Oke, lantas untuk saat ini nantinya rencananya akan masuk komisi berapa nih Kang? Nah, kalau saya selalu turun di masyarakat, baik sekali lagi di daerah pemilihan maupun di seluruh wilayah Indonesia, hal yang tentu menjadi aspirasi terbesar masyarakat itu adalah pertama, kesempatan untuk mendapatkan pendapatan atau kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, gitu ya. Jadi ini sangat terkait dengan pendapatan. Selama bahwa masyarakat itu ada pekerjaannya, ada pendapatannya, tentu aspirasinya ke hal-hal lain, misalkan kepada persoalan infrastruktur, jalan yang rusak, kemudian aksesibilitas, lingkungan yang belum memenuhi standar lingkungan. Itu yang peningkatan harapan keinginannya apabila ya faktor utama ekonominya sudah terpenuhi. Tetapi mayoritas masyarakat selalu kalau kami datang ke desa-desa, ke kampung-kampung, ke kabupaten-kabupaten, yang ditanya adalah bagaimana peluang pekerjaan. Sehingga anak-anak bangsa yang saat ini kita masuk dalam keuntungan bonus demografi, sejatinya adalah berimbang dengan terbukanya peluang pekerjaan, peningkatan pendapatan, peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, saya masih tertarik untuk bisa mendalami dan berkiprah menjalankan amanah rakyat di bidang ekonomi. Berarti bisa kita katakan di bidang yang sebelumnya, ya Kang ya? Ya mirip-mirip lah gitu. Kan tetapi
ini kan kita melihat portofolio kementerian apa yang akan nanti ditetapkan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo tentu ada pilihan-pilihan nanti untuk menetapkan berapa portofolio kementerian, dan setelah itu tentu DPR akan menetapkan kemitraan atas portofolio kementerian itu. Ya. Nah, apakah nanti tetap 11 komisi, ataukah menjadi 12 komisi, atau bahkan menjadi 13 komisi, tentu itu sangat tergantung kepada jumlah portofolio dan kelompok portofolio yang akan nanti dikelompokkan dalam masing-masing kemitraan di kementerian. Di DPR, maksud saya. Jadi nanti kelompok portofolio di pemerintahan dikelompokkan di masing-masing komisi DPR. Nah, kalau melihat bahwa nanti misalkan Badan Usaha Milik Negara dan bidang ekonomi dikelompokkan di komisi 12, misalkan di kelompok baru, ya tentu saya akan memilih komisi 12 misalkan. Tapi kalau kemudian bahwa ekonomi dan korporasi misalkan dikelompokkan di 11, ya 11. Artinya bahwa saya lebih menuju kepada esensi di mana sesungguhnya kiprah saya ini bisa lebih efektif, bisa lebih bermanfaat bagi rakyat. Baik, lantas Pak, kalau kita berbicara dari periode sebelumnya, Bapak kan juga menjabat di periode 2019-2024 di komisi yang sebelumnya juga. Mungkin ada evaluasi nggak Pak yang bisa Bapak garis bawahi dari hasil kinerja yang sudah dilakukan selama kurang lebih 5 tahun tersebut, Pak? Saya kira kalau melihat dari penajaman, dari kapasitas dan kemampuan DPR terhadap masyarakat, ada peningkatan. Ada peningkatan. Pertama dari pendekatan legislasi. Dari pendekatan legislasi, menurut saya setiap usulan atau setiap keinginan masyarakat atas perundang-undangan yang ini mendorong ataupun mendukung terhadap eksistensi masyarakat, ini selalu diperjuangkan. Memang ada sedikit perbedaan antar berbagai masyarakat yang atas perundang-undangan, ini berbeda cara pandang, cara pendapat. Ini yang menurut saya harus diselaraskan nanti ke depan. Bagaimana sosialisasi atau diseminasi yang lebih bermakna ini kepada masyarakat lebih ditingkatkan. Menyusun undang-undang, tentu kita harus juga berpikir bahwa pengguna undang-undang itu adalah rakyat, masyarakat. Sehingga ke depan sosialisasinya harus ditambah volumenya. Yang kedua dari sisi anggaran. Nah, anggaran yang pro rakyat menurut saya juga harus ditingkatkan. Kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, yang ini menyentuh terhadap masyarakat secara langsung, ini sangat penting. Petani butuh pupuk, ya pupuknya harus ditingkatkan. Nelayan butuh BBM bersubsidi, harus ada afirmatif kuota untuk para nelayan. Kemudian para pedagang butuh kepastian harga, harus ada mekanisme dan tata cara penetapan harga sehingga betul-betul sistem jual dan beli di pasar ini juga stabil pada tingkat harga yang ini menjadi kegiatan rutin dengan stabilitas harga yang lebih terjamin gitu ya. Kemudian pada kepastian hukum juga ini harus betul-betul ditunjang oleh legislasi yang memberikan kepastian hukum kepada sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Jangan sampai ada celah yang abu-abu yang pada akhirnya pada sisi peraturan perundang-undangan tidak menunjang terhadap rasa keadilan misalkan. Pemerataan juga harus kita lakukan ke depan. Artinya bahwa ini sebuah proses gitu ya. 5 tahun adalah sebuah proses transisi dari periode sebelumnya ke periode yang berikutnya. Mudah-mudahan ini akan menambah kekuatan, akan nambah kemampuan para anggota DPR, baik yang terpilih kembali ataupun yang newcomers, yang baru datang, untuk bisa menajamkan sesungguhnya ada hal yang paling penting dari amanah yang kita lakukan adalah untuk rakyat. Rakyat, betul sekali Bapak. Dan jika kita melihat tadi kan dari hasil evaluasinya ada beberapa runtutan ya Pak ya. Menurut Bapak sendiri ke depannya apa Pak yang seharusnya lebih difokuskan? Pertama, kita harus banyak mendengar. DPR itu jangan terlalu banyak bicara, harus banyak mendengar. Karena apa? Dengan cara mendengar, kita tahu apa harapan dan keinginan masyarakat. Dari kita mendengar, kita manfaatkan tugas pokok fungsi kita agar betul-betul apa yang kita dengar, kita rasakan, kita tahu, kita lihat di masyarakat betul-betul ini bisa menjadikan bahan kerja-kerja politik kami, politik
kita sebagai anggota DPR, itulah yang kemudian sejatinya sebagai anggota DPR, wakilnya rakyat, bisa menjadi solusi bagi rakyat. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan penajaman terhadap situasi masyarakat, dan satu hal menurut saya, tantangan ke depan akan lebih kompleks, tantangan ke depan akan lebih besar, lebih berat, konsumsi semakin tinggi, produksi juga terdistorsi oleh berbagai aspek masalah, perubahan iklim, kemudian produktivitas yang sulit meningkat secara drastis gitu ya. Ini tantangan-tantangan besar ke depan. Dan ingat, Indonesia sebagai negara archipelago state, sebagai negara kepulauan, negara laut, 2/3 kawasannya laut, ini belum digali potensi ini secara optimal. Maka itu potensi ekonomi ke depan juga harus menyentuh terhadap sumber daya yang belum tersentuh. Jangan kerjanya kita menggali gunung terus. Jangan kerjanya kita merusak lingkungan hidup terus. Tetapi bagaimana ke depan justru sentuh 2/3 kawasan kita yang saat ini dianggap belum maksimal, seperti laut, perairan, dasar laut bahkan, kemudian potensi-potensi sumber daya air dan laut lainnya, ini yang harus kemudian digali dengan kajian yang tepat, dengan batasan-batasan studi lingkungan yang lebih pasti, ya tentu bisa dieksploitasi menjadi potensi-potensi pendapatan ke depan. Satu hal yang menurut saya ke depan harus dikawal penuh, yaitu programnya Pak Prabowo Subianto yang ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, yaitu makan bergizi gratis bagi masyarakat yang akan tersebar di seluruh Indonesia dan akan menyentuh 98 juta masyarakat, 92,8 juta masyarakat. Ini harus ditunjang oleh seluruh pihak. Karena apa? Ini akan memberikan manfaat besar. Bukan hanya manfaatnya terhadap peningkatan gizi masyarakat ke depan, gizi anak-anak bangsa ke depan, tetapi juga ini akan menjadi stimulus, akan menjadi penggerak ekonomi baru di daerah, gitu ya. Termasuk tadi sektor pangannya akan bergerak, sektor usaha kecil menengahnya akan bergerak, koperasinya nanti bisa bergerak. Karena apa? Ada stimulus anggaran yang akan terwujudkan di dalam program makan bergizi gratis. Nah, kalau ini dimix dengan potensi sumber daya alam yang lainnya tetap digali, dengan kita juga berwawasan terhadap lingkungan hidup, dan pada sisi lain stimulus program yang nanti setelah tanggal 20 Oktober tentu Pak Prabowo Subianto akan menjadi Presiden Republik Indonesia, ya ini yang harus didukung bersama gitu, dan dijadikan sebagai potensi ekonomi baru masyarakat. Dan ini akan menjadi prioritas ke depannya ya Pak ya? Nah, menurut saya ini penting, karena tidak akan terpisahkan kerja-kerja politik anggota DPR dengan program-program di pemerintahan. Iya, betul sekali. Sepanjang bahwa program ini baik untuk rakyat, untuk bangsa dan negara, kita wajib untuk mendukungnya. Betul. Pak, ini yang paling menarik satu hal lagi nih Pak. Saat ini kan untuk pelantikan tahun ini nih Pak, yang saat ini kita datangin ini kan jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan sebelumnya. Dan Bapak nih sebagai, kita katakan Bapak sebagai tuan rumah lama lah ya Pak ya, melihat bahwa pada tahun ini, pelantikan ini banyak sekali pendatang baru Pak, dan ini angkanya juga hampir menginjak 60% ya Pak ya. Gimana Pak tanggapannya untuk ini Pak? Ya, itulah demokrasi. Demokrasi bisa datang dan pergi. Demokrasi tergantung kepada suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Sepanjang rakyat memilih, ya orang akan terpilih kembali. Tapi kalau rakyat sudah berpaling memilih yang lain, ya tentu akan ada newcomers, akan ada pendatang baru. Kita bisa menyaksikan hari ini, saya kira pelantikan lebih ramai dari biasanya. Iya, betul sekali Bapak. Karena banyak anggota baru membawa pasukannya, gitu. Sehingga kita terasakan betul keramaian ini. Dan inilah pesta demokrasi. Ujungnya pesta demokrasi ketika seseorang sudah terpilih, kemudian telah ditetapkan dan sudah dinyatakan hari ini resmi menjadi anggota DPR RI. Dan inilah hasil dari pesta demokrasi, tentu pestanya rakyat, karena demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Betul sekali. Mungkin Pak ada ucapan ataupun harapan, ya mungkin ada nasihat untuk para pendatang baru nih, pemain-pemain baru mungkin Pak. Ya,
saya juga tidak merasa sempurna, saya juga tidak merasa menjadi guru kepada yang baru, tetapi sharing lah ya, sharing pengalaman bahwa idealisme itu penting. Oke. Bahwa ketika kita berada dalam sebuah lembaga yang ini sangat penting bagi sendi-sendi berbangsa dan bernegara. DPR itu memutuskan berbagai kepentingan negara, Betul. memutuskan berbagai kebijakan negara, baik dari sisi anggaran, dari sisi peraturan, bahkan dari sisi pengawasan. Semuanya ditetapkan, ditentukan di DPR ini, di gedung DPR. Ya. Anggaran berapapun yang ini menjadi anggaran kementerian dan lembaga ditetapkan di DPR. Apapun yang menjadi anggaran di pemerintah daerah, transfer daerah ditetapkan di DPR. Tentu juga turunannya, kalau provinsi ada DPRD provinsi, kalau kabupaten kota ada DPRD kabupaten kota. Artinya bahwa ini harus dibingkai oleh idealisme. Iya, betul. Selama kita memiliki jiwa, hati, pikiran yang ini dilandasi oleh idealisme kita, di mana kita sadar bahwa sebagai wakil rakyat adalah sejatinya wakil rakyat, ya tentu para anggota ini ya perjuangkanlah aspirasi rakyat, perjuangkanlah harapan rakyat, perjuangkanlah masalah-masalah yang selama ini menjadi persoalan atau menjadi masalah di masyarakat. Nah, selama ini bisa dilakukan, insya Allah bagi yang pendatang baru baru 1 periode, bisa 4-5 periode barangkali. Amin ya, ini langsung Bagi wejangan. yang seperti saya, ya sampai saat ini, ya saya melakukan seperti apa yang saya lakukan di periode pertama saya. Oke. Saya juga melakukan seperti apa yang di periode kedua saya. Tentu Oke. dengan melakukan evaluasi dan perbaikan. Oke, baik, luar biasa sekali itu mungkin pesan-pesannya untuk pendatang-pendatang baru ya Kang ya. Terima kasih untuk waktunya Kang. Terima kasih. Sekali untuk Sama-sama. bincang spesialnya. Dan pemirsa Sinfo TV tadi merupakan bincang spesial kita tepat dalam pelantikan DPR, MPR, DPD RI untuk periode 2024-2029 dengan Kang Herman. Dan tetap bersama kami karena setelah ini kita masih akan melakukan bincang spesial lagi bersama dengan anggota dewan lainnya. Sampai jumpa.